ketika kita sudah mengerti bahayanya apa itu dosa dan kewajiban bagi kita untuk menjauhkan diri dari dosa, dan ketika kita telah diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa, maka jangan sekali-kali engkau meninggal atau melakukan kembali dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada dirimu untuk meninggalkan dosa itu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan atau engkau melakukan dosa itu kembali. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal itu jauh lebih besar dari sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bukankah riddah, kemurtadan itu jauh lebih besar dari kekufuran? Sama-sama kufur. Ini orang kafir, ini orang murtad. Hukumnya berbeda. Kalau orang kafir ada 3. Mau terima nasihat? Nggak mau. Bayar jizyah, bayar upeti? Nggak mau. Apa yang ketiga? Diperangi. Mau masuk Islam? Ahlan. Nggak mau. Upeti sini? Nggak mau. Sudah. Diperangi. Kalau orang murtad apa? Dinasihati. Enggak mau? Sudah. Enggak ada yang kedua diambil upetinya, langsung apa? Diperangi. Lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak meminta upeti kepada orang-orang murtad, tetapi apa? Dinasihati. Enggak mau kembali ke Islam, kami serang kalian. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan bahwa ketika seorang sudah masuk Islam, kemudian dia kembali melakukan kekufuran, ketahuilah bahwa yang kedua itu jauh lebih besar masalahnya dari sebelumnya. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan permasalahan ini. Di antaranya adalah apa yang dia sebutkan dalam firman-Nya. Ancaman bagi orang-orang yang sudah bertobat dari kemaksiatan, salah satunya adalah riba. Kemudian dia melakukan perbuatan itu lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yang betul-betul kita harus berhati-hati dari kalimat ini. Kata ia dalam Al-Qur'an, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar." Barang siapa yang kembali melakukan perbuatan riba, kotak ini untuk orang-orang yang melakukan riba. Dia telah bermuamalah dengan muamalah riba, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat dia masih melakukan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada," barang siapa yang kembali melakukan perbuatan tadi, faulaika ashabun nar, mereka adalah termasuk dari penduduk neraka jahanam. Tidak berhenti di situ. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ada ancaman demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan perbuatan riba, ancamannya tidak sedemikian ngerinya. Tapi ketika dia berbuat riba kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata melakukan lagi, ia mengatakan, faulaika ashabun nar, tidak berhenti di situ. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ada ancaman yang bentuknya apa? Demikian. Ia juga menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa man 'ada fayantakimu," barang siapa yang kembali melakukan hal tadi, fayantakimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan memberikan azab kepadanya. Fayantakimallahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Barang siapa yang melakukan kembali perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan mengazabnya. Wallahu aziz, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Dzuntiqam, ia juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal tadi. Ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya jangan pernah menyepelekan sekecil apapun itu dosa. Sekecil apapun itu dosa, jangan pernah menyepelekan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa yasabunahu hayyinan." Mereka kira itu hal sepele, wa huwa indallahi azim. Ternyata itu di sisi Allah Subhanahu wa taala azim. Perkara yang sangat besar.
Jangan kira itu sepele. Di matamu sepele, tapi ketahuilah itu adalah perkara sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus bertobat. Kalau kita sudah bertobat, nggak boleh melakukan kembali. Kalau melakukan kembali, lebih besar lagi dari sebelumnya. Wah, saya kayaknya nggak bisa lepas ini. Kita disuruh bertobat. Kalau sudah bertobat nggak boleh kembali. Kalau kembali melakukan dosanya lebih besar. Berarti bagusnya gimana? Hah? Oh kalau gitu terus sajalah, kan dosanya lebih kecil. Gitu. Kontennya kan demikian. Melakukan dosa diperintah untuk apa? Bertobat. Kalau sudah bertobat nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi dosanya lebih besar dari sebelumnya. Berarti gimana? Biar nggak lebih besar, terus saja gitu. Oh enak teman. Kaum muslimin, fanafidun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang dia terus menerus melakukan dosa, maka ketahuilah dia itu sudah menyerupai iblis laknatullah alaih. Jadi ketika kita tahu itu sebuah dosa, kemudian kita terus continue, israr, terus menerus melakukan hal tersebut, berarti kita sudah tasabuh dengan iblis. Iblis laknatullah alaih menggunakan seluruh umurnya untuk apa coba? Untuk apa? Berbuat kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, qal, kata Allah, ma manaka alla tasjuda id amartuk? Apa sih yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Loh, bukankah aku itu lebih baik dari dia, Adam? Aku itu diciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sombongnya siapa? Iblis. Ketika Allah tanya, apa sih yang menyebabkan kamu gak mau sujud ketika aku perintah? Aku tuh lebih baik dari dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal, kata Allah Subhanahu wa taala, fahbit minha. Turun kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Sungguh tidak pantas bagi kamu untuk sombong di mana? Di dalam surga. Fakhruj innaka minas sahirin. Keluar, dan sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang zina. Ketika dia sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dengan kalimat demikian, gak pantas bagi kamu untuk sombong di surga, dan keluar, engkau adalah termasuk dari orang-orang yang hina. Apa kata iblis? Dengan besar kepalanya dia mengatakan, qala andirni ila yaumin yub'atsun. Kalau begitu, tunda kematianku sampai hari kiamat, sampai manusia itu dibangkitkan semua. Saking dendamnya kepada siapa? Adam dan keturunannya. Ketika dikeluarkan dikatakan gak pantas bagi kamu untuk sombong di sini, dan keluar engkau adalah termasuk dari orang-orang yang hina. Iblis mengatakan, iya aku keluar, tapi tunda kematianku sampai hari di mana mereka itu dibangkitkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innaka minal mundzirin. Ya, kamu termasuk dari orang-orang yang ditunda kematiannya. Langsung dengan seketika itu dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah mengecapku sebagai orang-orang, sebagai makhluk yang sesat. Apa kata iblis? La aghwiyannahum ajmain. Aku akan palingkan semua. La aghwiyanna lahum an siratakal mustaqim. Aku akan sesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Minta diberi umur panjang dari pertama dulu sebelum dikeluarkan dari apa? Surga sampai nanti kiamat, digunakan untuk apa? Kemaksiatan. Terus. Nah, kalau kita waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatannya juga terus. Beda atau sama iblis? Beda atau sama? Tasyabbuh, menyerupai dengan siapa? Iblis. Tapi kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu nyontoh siapa? Nyontoh siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan sebuah kesalahan,
kemudian diperintah dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari apa? Surganya. Ia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun. Bukan terus melakukan kemaksiatan, tetapi langsung meminta ampun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita mengerti dan ketika kita tahu bahwa kewajiban seorang insan ketika telah melakukan sebuah kemaksiatan adalah harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata bertobat berarti kita mengikuti jalannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi kita terus berarti kita mengikuti jalannya siapa? Iblis laknatullah alaihi. Kita bisa melihat barakallahu fikum, sebenarnya jalan siapa yang kita ikuti ini? Jalannya bapak kita Adam alaihissalatu wassalam atau jalannya iblis laknatullah alaihi? Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya siapa? Iblis. Intinya barakallahu fikum, bahwa sekecil apapun itu dosa, jangan pernah engkau remehkan. Sekecil apapun itu dosa, jangan pernah engkau remehkan. Ketika engkau menganggap itu adalah kecil, ketahuilah wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat besar. Dan telah kita sebutkan tips yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, bagaimanakah cara kita bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa tersebut. Disebutkan oleh beliau di antaranya adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, jangan kita lihat kemaksiatannya, tetapi kita lihat siapa yang kita maksiati. Yang kedua adalah hendaknya kita berpikir dengan apa yang akan ada di hari kiamat. Dan yang ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, yang benar-benar mendatangkan khairul yakini, kebaikan yang benar-benar itu adalah sebuah kebaikan. Bukan namanya kebaikan tetapi hakikatnya adalah kemaksiatan. Ada toh banyak sekali. Namanya kebaikan tetapi hakikatnya adalah kemungkaran ataupun kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup kalimat saya ingatkan dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kalimat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, dan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh kalian telah melakukan hal-hal hiya addakum minasya'ri fi a'yunikum, hal itu kalian anggap lebih kecil dari sehelai rambut. Wa kunna na'udduha 'ala nabi alaihi salatu ala ahdin nabi alaihi salatu wasallam minal mubiqat. Tapi kami dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menganggap hal tersebut sebagai hal-hal yang akan membinasakan kami. Perhatikanlah dan perhatikanlah sikap apa yang kita miliki ketika kita mendengarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik yang dengannya kita selalu diberi petunjuk olehnya untuk meniti siratal mustaqim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk tetap selalu bersahabat dan bergaul dengan ahlu taqwa, orang-orang yang memiliki ketakwaan dan orang-orang yang memiliki semangat dalam meninggalkan kemaksiatan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.